Selasa, tanggal 30 November tahun 2021, Yayasan Fajar Hidayah merupakan sarana tempat untuk anak didik perkumpulan anak yatim yang berlokasi di Perumahan Kota Wisata Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Permasalahan di laut penyelesaian di darat Selasa pagi sekitar pukul 8 WIB tepatnya di halaman Yayasan Fajar Hidayah aksi antar massa untuk bermaksud mengambil atau menyita fasilitas yang ada di rumah yang selama beberapa tahun belakangan ini telah dihuni oleh anak yatim untuk menuntut ilmu. Mohon perhatiannya, yang tidak berkepentingan segera mundur. Yang tidak berkepentingan segera mundur. Ayo mundur, ayo mundur. Ini penganiayaan anak Dia mengambil langkah hukum juga nggak terhadap pengembang? Ini kita lagi laporkan, kita lagi laporkan, kita upayakan laporkan untuk 378. Iya. Ini lagi berjalan terus Pak. Itu yang kita sesalkan, kenapa ini tidak bisa ditunda? Akhirnya terjadi seperti ini. Seperti itu Pak. Kita bukan, sekali lagi saya terangkan, kita sebagai kuasa hukum bukan menghalangi tugas pengadilan ya. Itu ya, bukan, tapi kita cuma mempertahankan dulu. Kita lagi berjuang, lagi upayakan. Seperti itu Pak. Untuk mencari tempat buat anak-anak yatim. Sambil menunggu keputusan penetapan dari pengadilan. Iya. Gitu, Siap. Thank you Bang ya. Ayo, Pak. Bangunan ini diabaikan, seharusnya dibangun lagi. Mereka ada yatim, sembarangan aja masuk. Ini yang kemarin ditolak di perlawanan ditolak semua. Pol PP tapi mengerahkan massa dari luar. Lihatnya seperti apa coba tanggapannya? Kita membawa kuli dari kita semua. Ya, kuli kita aja. Seharusnya tadi yang mendobrak pintu tadi harusnya Satpol PP dan kepolisian atau dari tim Kejari. Kok malah mengerahkan semuanya massa? Tim dari pengadilan. Itu aja. Semuanya tim dari pengadilan. Ada surat kuasanya atau surat kewenangan dari mereka yang putih-putih tadi? Ada. Ada semuanya. Oke, terima kasih Pak. Pilihan negeri Cibinong, Abdul Syukur, ya, udah gitu, udah gitu, dia melakukan perlawanan 2017, perlawanannya Kak. Dia ngajukan perlawanan, kalah, banding, kalah, kasasi, kalah, PK kalah, setelah PK
mereka kalah, baru lagi nyerang. Tetapi yang menguasai itu tidak itu, yang baju putih bertuliskan stop kriminalisasi itu apa? Lembaga apa itu kok tiba-tiba ada di sini memerintahkan, menendang, menyorong dan semuanya. Nah inilah yang menurut kita keberatan utama, seperti itu dia. Oke Pak, satu yang saya akan bertanyakan, gimana dengan dari pihak di sini ada keamanan, itu Satpol PP, gimana sih menurut Bapak, harapan Bapak? Sebenarnya secara hukum, korespondensi hukum, kita sudah melakukan surat menyurat mohon perlindungan hukum terhadap penegak hukum yang masuk di dalam list pengadilan sebagai ikut serta operasional keamanan di acara ini. Pihak kepolisian kita sudah sampaikan, karena kemarin itu ada Polda, kita juga ada sampaikan Polda Jabar. Beliau menjawab surat secara normatif, itu adalah kewenangan pengadilan. Dan yang kedua, Polres juga sudah kita sampaikan, kalau Polres sebelum ya Sat ya. Kalau Kasat Pol PP langsung beliau katakan, demi anak kita akan menjaga jangan terjadi lagi eksekusi yang menimbulkan kerugian atas anak. Itu Kasat Pol PP itu ya. Kita diundang karena di respon surat kita berbicara langsung sama Kasat PP Kabupaten Bogor. Nah itu adalah kesepakatan kita, bukan kesepakatan ya, suatu pendapat kita yang memang satu visi, lebih baik banyak untuk melindungi hak anak. Nah selanjutnya dalam daftar itu ada KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor. Nah KPAD juga sudah memanggil kami, sudah datang kemari, sudah mempertanyakan semua. Kami bersepakat dan bersepaham tidak terkait dengan proses eksekusinya, tetapi bagaimana anak-anak ini, masa tidak ada solusi. Maka kita bilang solusinya satu, tunggu putusan pengadilan. Seketika ingkrah, Ustadz sudah berjanji sukarela, oh begitunya hukum, ya Ustadz ya? Kita sudah siap dengan segala konsekuensinya ketika nanti putusan itu memang tidak berpihak kepada kita. Tapi harus ingkrah ya, karena ada upaya kita. Kita sudah menebarkan beberapa konteks perlawanan maupun gugatan terhadap permasalahan ini. Berkaitan melaporkan semua itu sesuai dengan hierarki mereka. Jadi kalau di tingkat pengadilan, ketua pengadilan negeri, maka kita akan ke atasannya sampai ke Mahkamah Agung. Sebenarnya persoalan ini sudah lama Ustadz melaporkannya ke pengawas Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lain terkait untuk melakukan sebuah kebijakan yang manusiawi, kebijakan yang bukan memaksakan ganda. Siapa yang nggak tahu secara hukum bahwa orang yang sudah memiliki keputusan ingkrah dan dieksekusi itu memiliki kekuatan hukum? Iya, kita juga mengakui. Cuma kan kita sampaikan, kami lagi melakukan perlawanan atas yang mereka lakukan. Kan di situ akar persoalannya. menurut Bapak sendiri itu pelanggaran. Pelanggaran, apalagi mereka secara kasar, sadis, secara brutal, mencekik, menginjak, dan itu semua ada rekaman kita. Kalau memang kata humas itu di bawah pengadilan, berarti pengadilan harus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat terhadap anak-anak kami. Mereka harus tanggung jawab itu. Kalau memang benar mereka meresmikan itu orang-orang yang telah mendapat mandat daripada pengadilan, tanggung jawabkan secara hukum. Begitu dia. Dengan terjadi eksekusi ini menurut Bapak sudah layak sesuai proses? Kalau menurut kami ini sebuah kezaliman. Bukan masalahnya begini. Saya dulu punya tukang tahun 2000. Jadi tukang jadi mandor, kemudian jadi subkontraktor, jadi kontraktor. Jadi mulanya dia baik bekerja dan sampai saya percayakan dia jadi kontraktor. Dan terakhir dia mengerjakan proyek Fajar Hidayah di Kota Delta Mas, Cikarang, Bekasi, bukan di sini. Ini sebetulnya akar masalahnya di situ. Dan proyek itu hancur karena masjidnya rubuh secara total. Kemudian asrama yatim itu cuma jadi tiang saja. Kontrak 1,6 miliar, saya bayar 1,7 miliar 50 juta. Dan semua pembayaran
akhirnya karena dia menghabiskan uang yayasan yang sudah dibayar sejumlah 3,7 miliar, dia tidak bisa membayar supplier. Sehingga supplier ini pernah ada yang sampai menuntut dia sampai di pengadilan dan masuk penjara. Justru setelah masuk penjara, istrinya datang nangis-nangis malam-malam bawa anak kecil, minta saya mengeluarkan dari penjara. Sehingga saya membiayai keluar dia dari penjara. Sampai sekarang masih ada polisi yang mengeluarkan dia. Jadi itu awal akar masalahnya. Jadi karena dia sudah habiskan uang itu, dan dia pernah juga ikut pilkades di Babakan Madang, kalah. Jadi saya tidak tahu dari mana kemana uang itu dihabiskan. Yang pasti supplier tidak dibayar. Sehingga akhirnya kita mengadu ke Polres Bogor, dan Polres Bogor mengaudit tahun 2007. Dan hasil auditnya 3,7 miliar telah kita keluarkan, baik itu transfer bank dan juga ada kwitansi asli dari dia, dan kelebihan bayar 300 juta. Namun dia justru membuat supplier itu seolah-olah Fajar Hidayah atau yayasan yang berhutang. Sehingga akhirnya masalah ini masuk ke pengadilan. Itu yang dibilang oleh Bang Denny tadi. Mulanya sempat undangan pengadilan itu sampai ke kami yayasan. Jadi kami bawalah bukti audit 3,7 miliar lunas, malah lebih bayar. Kemudian kami beri pula bukti transfer bank, kemudian bukti kwitansi asli. Sehingga hakimnya namanya Christopher waktu itu mengatakan kalau begitu udah lunas, dicabut perkaranya. Itu 120 Mei 2017. Tiba-tiba 3 Juli, 3 hari setelah itu dia buat perkara baru yang kami nggak pernah dapat undangan. Dikirim undangan ini ke desa. Makanya kami juga pernah mengadu ke Mahkamah Agung, ke Badan Pengawas. Diduga patut ada kesengajaan. Karena desa itu dengan kantor yayasan cuma 5 menit. Kenapa 4 kali undangan pengadilan nggak pernah sampai? Padahal kepala desa sering datang ke yayasan sebelumnya. Jadi inilah akar masalahnya. Sehingga kita dikalahkan di perkara 151 tadi. Dan anehnya di 151 itu nggak ada sita jaminan, apalagi sita eksekusi. Padahal ini bukan perkara fidusia, utang-utang bank. Ini adalah proyek sekolah di bawah badan hukum yayasan. Sekarang dieksekusi adalah rumah di bawah 5 jadi rumah yatim sampai sekarang. Nah ini yang kita nggak mengerti, hukum kita ini apa sebenarnya. Saya bukan ahli hukum ya, tapi saya merasa heran sekali. Kenapa objeknya itu adalah sekolah di Cikarang Pusat, sekolah di bawah hukum yayasan, tiba-tiba dieksekusi itu adalah rumah milik pribadi. Nah inilah yang kita sekarang secara hukum melakukan sebuah perlawanan dan gugatan, dan mungkin gugatan berikutnya ada lagi karena mereka merasa dizalimi sekali. Jadi inilah yang kita lawan sebenarnya, baik itu eksekusi ini tidak memberi kita ruang untuk melakukan gugatan ini biar dia berjalan dulu, perlawanan biar berjalan dulu, biar dibuktikan, jangan zalim ini berlanjut. Tapi dengan secara paksa kita lihat hari ini, kita melihat orang baju putih-putih dengan kasar sekali membanting anak kami yatim, mencekik, menginjak, lalu kemudian menginjak rame-rame. Jadi ini luar biasa pelanggaran. Kalau itu dari pengadilan berarti kami sangat protes keras. Kenapa dilibatkan orang yang bisa menganiaya anak yatim sebegitu rupa? Dan bagi saya atau bagi kami dari saya suami istri dan juga saya ketua Yayasan Fajar Hidayah, ini adalah sebuah kezaliman yang akan kami lawan secara hukum. Jadi itulah yang terjadi. Jadi mudah-mudahan kami berdoa Allah Subhanahu wa taala beri kita keadilan, dan negeri kita, negara Indonesia, mudah-mudahan masih ada harapan untuk mendapatkan keadilan tersebut.